Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, di tempat kediaman masing-masing, atau di mana saja Bapak Ibu atau Anda berada. Biarlah kasih karunia Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus menyertai seluruh Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Luar biasa Tuhan, ajaib bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi ini saya merasa tergerak kita akan membaca dari kitab 2 Korintus 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, pelayanan kasih. Saudara-saudara, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam kepengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, maksudnya Rasul Paulus bukan berarti jadi kaya materi di dunia ini. Bukan, tetapi kaya yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan Allah di dalam hidup kita. Itu dia maksudnya. Jadi Rasul Paulus dia seperti membedakan jemaat-jemaat di Makedonia dan jemaat di Korintus. Nah Bapak Ibu, jemaat-jemaat di Makedonia ini adalah jemaat-jemaat yang betul-betul terdiri dari Filipi, Tesalonika. Karena di sana ada beberapa kota di sana ya. Kota Berea, kota Tesalonika, kota Amfipolis, kota Filipi, dan Neapolis, kota Neapolis. Ini letaknya di Eropa Timur. Dan di Eropa Timur, lalu di bawahnya kira-kira perjalanan yang masih jauh itu terdapat kota Korintus, salah satu kota terbesar, kota perdagangan di Eropa Timur. Memasuki Eropa Timur bertemu dengan kota Korintus, dan peradaban yang terhitung tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dan yang disebut dengan jemaat-jemaat Makedonia itu adalah jemaat-jemaat yang ada di kota Berea, di Tesalonika, dan di Filipi. Itu yang dituliskan di Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka adalah jemaat-jemaat yang menjadi kesukaan Tuhan, karena Paulus melihat mereka betul-betul mempunyai kesungguh-sungguhan yang luar biasa terhadap Tuhan. Nah, sementara jemaat di Korintus, mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berpendidikan, tetapi mereka tidak dengan serius untuk mempermuliakan nama Tuhan, tidak dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kalimat itu dikatakan oleh Paulus, dikatakan ayat 8, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih.
Jadi pelayanan kasih yang sudah diprogramkan, sudah berjalan dan seterusnya tidak juga dikerjakan oleh jemaat-jemaat di Korintus. Nah, itu sebabnya tertunda lama. Sementara kemajuan di jemaat-jemaat Makedonia sudah maju dan meninggalkan jemaat-jemaat di Korintus kemajuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu Paulus dia berkata, aku kirim Timotius supaya dia menyelesaikannya. Jadi jangan tertunda terus, supaya kamu bertumbuh. Nah, dia katakan supaya kamu bertumbuh. Nah, kenapa? Karena dia katakan di ayat 7 dia katakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. Tapi sayang sekali jemaat Korintus, kalian menunda-nunda, kalian tidak bertumbuh, kalian tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalian perlu bertumbuh secara matang, secara dewasa. Bila perlu melebihi jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus ya seperti menegur mereka. Tetapi tidak dengan keras, tapi dengan halus. Dia katakan ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha-usaha orang lain untuk membantu. Nah, aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Soalnya demikian. Karena kamu jemaat Korintus sudah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus lebih dulu daripada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Tetapi sayang sekali, kalian seperti tidak ingin bertumbuh. Nah, itulah maksud dari Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia katakan, sekalipun Yesus itu kaya di surga yang kekal, tapi dia mau menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya di dalam Tuhan. Lihat Bapak Ibu, supaya kamu jemaat Korintus menjadi kaya di dalam Tuhan. Jangan hanya menjadi kaya di dalam dunia ini, tapi tidak kaya di dalam Tuhan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi marilah kita betul-betul juga menerima nasihat dari Paulus ini. Kalau kita, saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini, semua berpendidikan. Amin. Semua biarpun tidak terlalu besar pekerjaannya, ada pekerjaan. Ada yang dikerjakan, ada sumber-sumber kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Kenapa kita tidak mau memandang itu sebagai karunia dari Bapa di surga, dan kita mengucap syukur dengan karunia Tuhan bagi kita, agar kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan. Baik, sekarang kita mau melihat apanya yang ada di dalam jemaat Makedonia, sehingga Paulus betul-betul memuji mereka, sehingga Paulus betul-betul menjadikan mereka teladan bagi jemaat-jemaat di Korintus. Marilah kita juga mau meneladani jemaat-jemaat di Makedonia. Lalu apanya yang perlu kita teladani dari jemaat-jemaat di Makedonia? Pertama-tama ialah mereka memberi diri mereka kepada Allah. Nah, lihat Bapak Ibu, di dalam ayat 5 saya akan bacakan penuh ya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Artinya mereka betul-betul takluk kepada Tuhan. Mereka betul-betul mengerti apa yang diarahkan oleh firman Tuhan kepada mereka. Mereka betul-betul tahu persis bahwa kalau kami melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, melalui Paulus, melalui Timotius, melalui hamba-hamba Tuhan, mereka betul-betul percaya bahwa itu datangnya daripada Tuhan, dan mereka tertunduk dan mereka menyerahkan diri mereka satu gelondongan, diserahkan kepada Allah. Bapak Ibu, nah lihat Bapak Ibu, diserahkan kepada Allah diri mereka Bapak Ibu. Nah, tidak penting mereka kaya, tidak penting mereka berpendidikan, tidak penting mereka tidak berpendidikan, tidak penting mereka miskin, belum punya harta, tetapi jiwa mereka serahkan kepada Tuhan.
hidup mereka percayakan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena mereka percayakan kepada Tuhan, mereka juga mengakui bahwa Paulus, kami berterima kasih kepada kalian bahwa kalian telah menuntun kami untuk supaya kami semakin percaya kepada Allah yang menciptakan hidup kami. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya teringat kepada Yeremia 18, dia katakan bahwa kita ini seperti tanah liat Bapak Ibu. Dan Allah itu seperti penjunan. Apa saja yang Allah mau kerjakan untuk kita, baiklah kita tidak ada perbantahan dengan Allah. Seperti tanah liat diolah oleh tangan penjunan itu. Kalau tanah itu dia tidak bisa bersuara, dia tidak bisa bersungut-sungut, tetapi manusia bisa menolak, bisa bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mau seperti tanah liat di tangan penjunan yang membentuk kita untuk menjadi bejana yang mulia, untuk bejana yang mulia. Nah, seperti itu jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan untuk dibentuk, dan mereka tidak berpikir, oh saya kaya, oh saya berpendidikan tinggi, oh saya miskin, saya kekurangan, saya juga sakit-sakitan. Mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka punya pikiran ialah apa saja yang Tuhan mau lakukan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Udah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah kita mestinya seperti ini Bapak Ibu? Amin. Bukankah kita harusnya seperti itu Bapak Ibu? Dan marilah kita mau mempunyai konsep pikiran seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Jangan seperti jemaat yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, sampai di Mesir mau dibentuk oleh Tuhan, mereka melawan Musa. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Mereka mati semua di padang gurun, tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita juga tidak mau masuk ke surga? Marilah kita mau masuk ke surga. Jadi relakanlah hati kita, relakanlah jiwa kita, relakanlah hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Amin. Itu yang pertama. Paulus dia berkata di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Dia katakan, persembahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Dan kalau kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, itu adalah bernilai ibadah yang sejati. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia, mereka melakukan hal itu. Mereka menjadi jemaat-jemaat yang beribadah yang sejati. Jadi kalau kita hanya datang di gereja kebaktian, tetapi kita tidak menyerahkan diri sepenuh-penuhnya dalam tangan Tuhan, maka kita menjadi fasik Bapak Ibu. Kita menjadi seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun bersungut-sungut dan tidak masuk di Kanaan. Nah, apakah kita tidak mau masuk di surga Bapak Ibu? Marilah kita tidak ada persungutan-persungutan. Marilah kita tidak ada perbantahan-perbantahan. Seperti jemaat di Korintus, mereka berbantah. Mereka menolak banyak kali kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, marilah kita menjadi seperti jemaat di Makedonia, menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Di dalam ayat 2 Roma itu dia katakan, supaya kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui apa yang kehendak Allah, apa yang bukan kehendak Allah. Kalau kita menyerahkan diri penuh ke dalam tangan Tuhan, kita bisa tahu bahwa kita ini berada di dalam kehendak Tuhan, atau kita berada di dalam bukan kehendak Tuhan. Kita berada di jalan Tuhan, atau kita tidak berada di jalan Tuhan. Kita bisa membuat pertimbangan oleh Roh Kudus menolong kita. Kalau kita menyerahkan diri kita seperti jemaat di Makedonia. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan. Yang kedua yang perlu kita teladani di dalam jemaat-jemaat di Makedonia ialah mereka tabah, tahan, tekun, sabar menjalani penderitaan-penderitaan. Bukan penderitaan loh, ini penderitaan-penderitaan. Jadi ada banyak macam penderitaan. Tapi mereka sabar, mereka tekun, mereka bersukacita bahkan. Dan mereka menerima semua keadaan itu di dalam hidupnya. Tidak bersungut-sungut, tidak menolak dan tidak memberontak kepada Paulus dan kepada Tuhan. Mereka
tidak menjadi seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun. Mereka berontak, bersungut-sungut kepada Allah, dan berontak demo-demo kepada Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat di Makedonia tidak seperti itu. Di dalam ayat 2, saya bacakan ayat 2 ya. Bapak Ibu, selagi dicobai dengan berat loh, bukan dengan ringan. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan. Jadi berbagai penderitaan Bapak Ibu. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, loh, dengar baik-baik, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan hati terhadap Allah tentu saja, yang mereka akan lakukan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Ini masalahnya, untuk membantu penderitaan orang-orang kudus di Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka berkomitmen dengan tulus hati. Mereka berkomitmen dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ditujukan kepada Tuhan, tetapi yang menikmati adalah orang-orang kudus di Yerusalem yang sedang menderita kelaparan, penganiayaan juga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah saat-saat ini pun demikian kita? Di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, ini ada banyak penderitaan. Ada yang sakit, ada yang kekurangan ekonomi amat sangat, ada yang betul-betul sakit tidak sembuh-sembuh, dan seterusnya. Ini penderitaan, sulit cari pekerjaan sekarang. Bukankah ada juga anak-anak Tuhan yang seperti ini sekarang ini? Tetapi baiklah, kalau itu Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan seperti ini, marilah kita menjadi jemaat seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati terhadap Allah, terhadap Tuhan, untuk melakukannya bagi jemaat-jemaat orang kudus di Yerusalem. Atau siapa saja yang kita mau bantu, siapa saja yang kita mau tolong. Marilah Bapak Ibu, kita mau menjadi jemaat seperti di Makedonia. Luar biasa Tuhan. Nah, sukacita mereka meluap. Mereka ada dalam kemurahan hati. Ada kesadaran bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk mereka diselamatkan. Bukankah kita juga? Yesus sudah mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan. Dan Yesus ini bukan orang yang datang dari Wonogiri. Yesus ini bukan datang dari Nusa Kambangan, bukan. Yesus ini datang dari kerajaan surga. Dia seorang raja. Dan dia kaya, segalanya dia punya. Tapi dia meninggalkan segalanya, menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya di dalam Tuhan, bukan kaya materi. Kaya pengertian tentang Allah, pengertian tentang firman Tuhan, pengertian tentang neraka dan kita tidak mau masuk ke neraka, pengertian tentang hidup yang kekal, supaya kita menjadi kaya dalam hal-hal ini. Dan supaya kita menjadi kaya dalam hal bagaimana Yesus itu turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang masuk neraka, yang akan masuk neraka. Dan marilah kita ada kesadaran model ini, supaya hati kita tertuju kepada Tuhan, ingin menolong orang lain yang perlu pertolongan supaya dia diselamatkan, pertolongan supaya dia tertolong, dan dia dapat memuliakan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Jemaat Makedonia melakukan hal itu Bapak Ibu. Jadi marilah kita ada kesadaran penuh tentang hal ini. Luar biasa, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, yang perlu kita teladani dari jemaat-jemaat di Makedonia, mereka bersemangat terlibat dalam pelayanan kasih untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu, situasi seperti itu pada waktu itu, jemaat di Yerusalem itu dianiaya dan dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kelaparan, mereka perlu dibantu. Nah, Paulus dengan Timotius, mereka mengupayakan kepada jemaat-jemaat di Makedonia dan di Korintus. Tapi di Korintus terdiam, di Korintus tidak jalan. Tapi di Makedonia betul-betul mereka berserius membantu. Nah, lihat Bapak Ibu, di dalam ayat 4 disebutkan demikian. Dengan kerelaan sendiri mereka minta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kepada orang-orang kudus yang perlu pertolongan, kepada orang-orang kudus yang perlu dibantu. Mereka ingin supaya mereka terlibat di dalamnya. Jadi mereka ada kesadaran diri. Kenapa? Karena mereka sudah
mengerti apa artinya itu kasih karunia. Mereka sudah tahu apa artinya Yesus menyerahkan diri kepada mereka. Yesus juga berkorban untuk mereka. Jadi apalah salahnya kalau mereka juga berkorban untuk orang lain perlu ditolong dan tertolong. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mau mempunyai imbal balik pikiran seperti ini. Lalu dikatakan di dalam ayat 5, dia sebutkan mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka ada kesadaran penuh bahwa mereka telah dilayani dengan sungguh-sungguh dan benar dan baik oleh Paulus dan oleh Timotius dan tim pelayanan ini. Mestinya kita pun seperti ini Bapak Ibu. Kita ada kesadaran penuh bahwa kita sudah dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita sakit dia sembuhkan. Waktu kita kekurangan dia buka jalan. Waktu kita memang harus dihukum di neraka Bapak Ibu, Tuhan selamatkan kita. Siapa tahu dengan Bapak Ibu bergerak untuk menolong mereka. Apakah menginjili mereka, apakah mendoakan mereka, apakah Bapak Ibu memberi bantuan kepada mereka berupa materi sehingga dia disadarkan satu kali waktu bahwa ini berkat dari Tuhan, bukan dari manusia, dan dia boleh berbalik kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau melakukan hal ini. Mari kita ada dorongan hal ini untuk supaya kita semakin memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Dan tentu mereka melakukan itu tanpa pamrih. Nah, tanpa pamrih, tidak menuntut balas jasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa ada jasa di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lebih baik Bapak Ibu jangan memikirkan hal itu, karena Bapak Ibu tidak akan mendapat pahala di surga. Kalau kita menuntut jasa waktu masih di bumi ini, itu jelas kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Sebab apa? Bapak Ibu sudah minta di dunia ini. Harusnya Tuhan yang memberi kita pahala. Bukan kita menuntut kepadanya. Jangan mencari keuntungan di dalam pelayanan. Jangan. Kalau Bapak Ibu ada pamrih, itu artinya kita mencari keuntungan. Bapak Ibu, bisa-bisa Tuhan hapus nama kita di dalam kitab kehidupan. Nah, kalau begitu, hendaknya kita dengan rela, tulus hati, tidak menuntut pamrih apa-apa terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap gereja, terhadap pelayanan-pelayanan. Karena memang kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau Bapak Ibu minta pamrih, itu artinya Bapak Ibu sedang menjadikan gereja itu sebagai tempat mata pencaharian. Karena ada orang-orang ternyata seperti ini. Gereja menjadi tempat mata pencaharian. Kalau bisa dapat uang dari gereja itu bersyukur kami dapat uang dari gereja. Nah Bapak Ibu, jangan menjadi gereja, jangan pelayanan itu menjadi tempat untuk mata pencaharian sebagai pamrih. Saya sendiri kalau diundang pergi pelayanan, saya tidak pernah merundingkan amplopnya ada enggak, berapa jumlahnya enggak ada. Tidak diberi enggak masalah memang. Ini kan firman Tuhan bilang, berilah dengan gratis karena kamu mendapatkan dengan gratis. Tapi Tuhan tidak tutup mata dengan orang-orang yang tidak menuntut pamrih. Dan Tuhan tidak menutup mata untuk kami. Tuhan tidak menutup mata untuk kami. Dan Tuhan mampu memeliharakan kami juga. Dan saya yakin Tuhan mampu memeliharakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak menuntut pamrih dari Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus itu menjadi saksi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui batas kemampuan mereka. Di dalam ayat 3 dikatakan, aku bersaksi bahwa jemaat-jemaat di Makedonia ini memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tapi mereka tidak menuntut pamrih Bapak Ibu. Mereka tidak mau mencari keuntungan di dalam berjemaat atau pelayanan. Bapak Ibu, kalau kita mencari keuntungan di dalam ibadah dan pelayanan, Bapak Ibu, kita sebetulnya sedang mengecewakan hati Tuhan. Kita sebetulnya sedang menghapus nama kita di kitab kehidupan. Karena apa? Kita tidak dapat pahala. Karena apa? Kita sudah minta pahala kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kami sendiri tidak minta pahala di dunia. Kami minta pahala di surga saja, yaitu dari Bapa di surga. Jadi kalau kami boleh hidup sekarang ini itu cuma karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu pun menyaksikannya dan tahu persis keadaan kami.
Jadi tidak ada yang tertutup bagi kami dan tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Semua terbuka. Nah, jadi Bapak Ibu, cuma karena anugerah Tuhan kami pun boleh hidup. Paulus cuma karena anugerah Tuhan boleh hidup dan melayani. Kami pun demikian. Dan Bapak Ibu tahu persis. Bapak Ibu tahu persis. Nah, jadi marilah kita tidak ada pamrih. Bersemangat terlibat dalam pelayanan. Dengan tidak menuntut pamrih apa-apa. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan dia katakan di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dipadatkan sampai tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah Bapak Ibu, kalau kita dengan tulus hati melakukan semua kegiatan kita dalam pelayanan, kita akan dapatkan pahala, akan diberkati oleh Tuhan, baik di bumi ini maupun nanti di surga yang kekal. Luar biasa Tuhan. Dan saya ingin bacakan sebagai ayat penutup 2 Korintus 9 ayat 6, dia katakan demikian. Nah, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu boleh baca selanjutnya di rumah. Waktu saya sudah cukup. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala hormat, kemuliaan, kepujian kami panjatkan kepadamu. Kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kekayaanmu kekal selama-lamanya. Engkau memiskinkan dirimu untuk turun ke dunia ini, supaya kami ini menjadi kaya. Bukan kaya materi di dunia, tapi kaya pengertian-pengertian tentang firman Tuhan. Kaya pengertian-pengertian tentang surga. Kaya pengertian-pengertian tentang hidup yang kekal. Kaya pengertian-pengertian untuk hidup yang kekal. Bapa, kami bersyukur kalau kami diizinkan hidup di bumi ini dan boleh melayani. Itu suatu kehormatan bagi kami. Tuhan, Engkau berkatilah seluruh kami, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, baik di gereja maupun di rumahnya masing-masing, atau di mana saja, atau siapa saja menonton firman Tuhan ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang ini saya akan ucapkan berkat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah perekonomian saudara. Diberkatilah saudara yang masih sekolah dan kuliah. Diberkatilah saudara belum dapat pekerjaan. Diberkatilah saudara dalam hidup pelayanan-pelayanan dan ibadah-ibadah. Diberkatilah perjalanan-perjalanan saudara jauh dan dekat. Dengan berkendaraan di darat ataupun di udara ataupun di laut. Diberkatilah. Dan semua berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami menerimanya dan menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.